masih belum negara Hong Kong. Pertama gini, calon Indonesia lagi proses ya, prosesnya itu lagi di posisinya lagi di Malang. Jangan pakai handfree ya, Mas jangan pakai handfree ya. Enggak. Terus Prosesnya lagi di Malang. Dia mau ke Hong Kong kan. Sebelumnya dia udah pernah ke ex Malaysia. Nah pas sekarang nih posisi dia lagi proses ke Hong Kong, tapi kok anehnya gini ya, dia proses ke Hong Kong. Nah yang punya agensinya itu dia disuruh calon bini saya suruh ngebantu ke rumah temennya buat ngerjain setrikaan. Oke lah kalau itu nggak masalah ya, tapi kok ngebantu setrikaannya itu dari setengah 5 subuh sampai jam 10 malam gitu, belum tahu dibayarnya berapa. kan itu PKL. Istrimu kan cuman ex Malaysia. Iya. Apa emang kayak begitu ya, Mas? Bukan, kan itu sekelas PKL juga, ngajarin dia bekerja. Iya, tapi dia udah pernah kerjanya itu sama ART juga di Malaysia sebelumnya. Ya ini yang membuat orang gagal ini karena merasa pintar, padahal beda negara beda aturan. Ya kalau dia nggak mau PKL ya nggak ada masalah. Bagiku nggak ada masalah sih, karena kan belajar. Iya. Belajar peraturan. Belum tentu kamu di Malaysia dan dimanapun itu beda-beda peraturannya. Kalau sekarang aja belum nyampe di Hong Kong udah komplain, kira-kira nyampe Hong Kong dia mau kerja nggak? Atau jangan-jangan mau kabur? Ya mau sih, makanya kan kalau misalkan setahu saya ya, yang pernah saya kerja di Hong Kong juga, dia proses pembelajarannya itu kan udah langsung sama PT-nya gitu. Ya karena di PKL-in kan bukan masalah gajinya sih Mas, menurut pendapat saya. Kan bagi saya gini loh, masih di Indonesia udah ruwet, ini bagaimana kalau nyampe Hong Kong? Iya, ngerti. Kagak, ini kan ya kalau misalkan ini kan ya dianggapnya kan apa sih ya, kayak PKL. Iya memang PKL, cuma dalam proses pembayarannya gitu di PKL, apa ada proses untuk pembayaran, apa emang benar-benar kamu harus begini dulu selama 4 hari. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah berat di pekerjaan atau mempermasalahkan karena tidak dikasih uang? Sebenarnya sih satu, permasalahannya nggak dikasih uang ya. Oke. Takutnya ya kalau PKL itu kebanyakan cuma dikasih uang tapi dikit. Kerjanya ekstra mungkin kasih 100-200 itu aja. Kalau nggak suka ya MD aja, pulang aja, cari PT lain lagi. Gitu. Ya. Dan kalau PT lain juga memperlakukan yang sama, ya nge-MD lagi, cari PT lain lagi. Ya. Nah sebelumnya udah diproses ya, di pertama di agensi. Dia kan posisi di Malang. Sebelum di Malang tuh dia udah pernah di Jakarta selama sebulan, tapi posisinya itu belum seperti kayak begini gitu loh. Kakak kandungnya pun sudah berangkat juga, belum pernah kayak PKL kayak begini juga gitu. Makanya dia Mas, saya ingatkan, rezeki orang beda-beda, nasib orang beda-beda, jangan dibanding-bandingkan. Jangan membandingkan rezekimu dengan rezeki orang lain. Saya paling nggak suka dengan manusia yang masih proses komplain. Iya. Nggak bakalan lama taruhan sama saya. Seseorang masa-masa proses selalu komplain. Dia dapat majikan yang jahat, dia nggak kuat, akhirnya dia kabur. Ya. Di Indonesia aja udah kayak gitu. Kalau menurutku jangan izinkan dia ke Hong Kong, nanti dia depresi. Di Hong Kong ini bentak-bentak, dipental-pental, kira-kira dia kuat nggak? Emang dia udah kuat, soalnya kan dia udah pernah di Malaysia kan. Bagaimana sampean tahu dia kuat? Wong sekarang PKL aja udah nggak kuat gitu loh. Bukan nggak kuat, dia cuma nanya doang sih, cuma dia bingung mau nanya ke siapa juga kan. Itu dari proses mah. Itu masih awal-awal proses, jangan komplain, jangan protes.
Jalani saja. Ini lo masih proses. Emang sih. Kalau ke proses sudah kayak gitu ya ngapain kamu ke Hong Kong? Ke Hong Kong gajinya 10 juta, Malaysia gajinya 5 juta. Ya jangan dibandingkan dengan Malaysia dong. Benar. Lah kalau belum sukses aja udah protes, suruh pulang aja. Iya, kalau dia cuma nanya doang gitu. Iya, tapi intinya adalah selama proses satu-satu majikan tidak sama, nggak apa-apa dapat majikan jelek di PKL. Kenapa tidak berdoa? Nggak apa-apa, aku nasibku jelek di Indonesia. Nanti di Hong Kong saya dapat majikan baik. Saya di Hong Kong majikannya baik. Kenapa? Saat dia protes itu adalah doa kita. Ih, kenapa sih saya nggak digaji? Kenapa sih kerjaannya dari subuh sampai malam nggak berhenti? Akhirnya ruang. PKL kalau minta bayaran ya lucu. Memang bener mbak, kalau PKL dikasih itu alhamdulillah. Tetapi kalau PKL minta dibayar, karena mereka buang waktu untuk ngajarin kalian belajar. Ngerti? PKL minta dibayar itu lucu. Kecuali orang mau ngasih sakarepe. Majikan PKL itu ngajarin kalian kerja, memang dibantu. Ya tapi kan dikeimangan. Memang. Iya kan? Memang dikasih makan. Cuma kan untuk pembelajaran bahasanya itu kagak ada gitu terus. Yelah namanya PKL loh mas. Ini tempat saya ada anak PKL juga. Ada, saya ada anak PKL mas. Ada kok. Terus diberlakukannya sama seperti gitu juga nih. Diperlakukan sama dengan apa? Sama seperti itu, tanpa pendampingan agensinya langsung ya. Didampingi agennya, dari agennya konmiasi dia kerja ngono. Kagak didampingin sama agensinya. Pertanyaan saya, apakah harus didampingi agennya situ? Arek PKL, arek sing PKL nek 20. Stafnya kon mengikuti gitu. Ya, gitu maksudnya. Oh, keren itu. Itu namanya bukan jadi pembantu itu, Mas. Jadi manajer didampingi asisten. Bukan jadi pembantu itu kalau minta didampingi. Enggak, kayak agensinya kayak gitu pekerjaannya langsung. Kan majikannya yang laporan. Soalnya majikannya juga cuek juga kan gitu. Lah kamu maunya apa? Maunya setiap hari pacarmu itu diamuk terus? Ya bukan, cuma kayak apa? Kayak agensinya ya kalau misalkan untuk PKL ya untuk pengecekan gitu. TKL atau TKW sih sebenarnya? Justru dia TKW, cuma kok malah jadi PKL gitu. PKL mas, PKL bukan TKL. Iya, PKL. Gini aja, jangan izinkan dia keluar negeri, wes, titik. Kamu pacarnya atau suaminya toh? Saya calonnya. Jangan izinkan dia keluar negeri. Di luar negeri gak enak. Dia cantik sedikit nanti di sliding orang. Wes, titik. Wes. Ya sebelumnya udah pernah di Malaysia. Udah pernah apa? Hanya gitu, udah pernah di Malaysia. Pernah apa? Pernah terlatih. Soalnya majikan di Malaysia kan juga sadis juga tuh. Main HP nggak dibolehin, dia udah tahu semua, udah diikutin, dia sampai nyetrika, nyuci baju semua. Lu kalau dia bukan dia yang menyetrika, apakah majikannya yang menyetrika, Mas? Ya iya, makanya cuma kok pas mau proses kok ini proses Hongkong apa PKL gitu kan. Mas, kalau kamu tidak mengizinkan dia praktek kerja, jemputan nikahin, rabien, wes. Ya orang Malaysia itu belum bagi orang-orang Hong Kong. Aduh, kok gimana sih? Aku nggak tahu yang ruwet itu kamu atau pacarmu loh. Karena kamu bukan yang bersangkutan, nggak bisa ngomong saya. Memang, makanya saya pengen cari solusi. Emang pengen nanya emang begitu kah? Apa sebelum harus proses
proses Hongkong harus ada PKL-nya dulu di Indonesia? Ya menurutku sih nggak kayak gitu sih Mas. Kalau saya laki-lakinya ya, pacar saya di PKL-in, saya jemput dia, saya tidak izinkan dia kerja di luar negeri. Saya nikahin pacar saya, itu menurut saya loh ya. Kalau saya laki-laki, saya nggak izinkan. Mana ada istri disuruh kerja jadi pembantu? Enggak lah. Nggak bagus itu. Ya sebenarnya kagak maksa juga udah nolak, cuma dia minta maksa, Miss. Iya, masalahnya berarti ya pasanganmu yang tidak suka kamu mungkin. Nyatanya kamu nggak dinikahin ya? Belum, Miss. Hah? Ada cerita di belakang di situ, Miss. Di mana? Belakang mana? Itu ada sebenarnya tuh ya beda lah. Janda sama bujang kan. Oh, kamu bujang, dia janda. Iya, jadi ada perbedaannya di situ. Oh, kamu bujang. Tapi pernah ngerasain kan? Alhamdulillah belum, Miss. Oh, rugi hidupmu. Kenapa nggak nikah kamu? Ada, justru saya pengen nikahin. Nah, cuma dia minta kerja dulu. Ya udah suruh dia kerja dulu. Kalau nggak kuat nanti kamu nebus dia, pulang nikahin, selesai urusannya. Iya. Nah, makanya saya pengen nanya, emang ada gitu apa sebelum proses ke Hongkong harus PKL gitu? Iya, ada. Ada. Kamu umur berapa sih? Saya umur 22. Terus itu pacarmu itu umur? 32. Hah? Bocil? Kamu tuh bocil ya? Iya, dibilang begitu iya. Cuma bocil-bocil juga kan udah lamaran gitu. Alah, kamu bocil. Aduh, bocil pacaran, Mbak, sopo? Umur 32. Iya. Dan Cil, bocil. Emangnya kamu gak laku sama seumuranmu, Cil, bocil? Aduh, Miss, kalau udah aduh. Cil, bocil, kamu tahu apa tentang luar negeri, Cil, bocil? Aduh, iki anaknya sopo iki? Anaknya Solikin ini ngapain kesini? Ya, sedikit biasanya keponakan juga ada juga di luar negeri. Makanya sedikit ngerti. Mungkin ya ini pemasukan saya juga supaya. Karena gini loh, Cil, bocil, dengerin saya ngomong dulu. Ya. Orang saat proses mereka tidak akan pernah menceritakan tentang prosesnya, seberat apapun. Begitu juga dengan budemu, bodemu. Ini karena pacarmu, dia curhat sama kamu. Terus kamu dengerin, Cil, bocil. Yo ambiar kamu, Cil, bocil. Bocil itu bisa baca tapi nggak paham. Senengannya protes saya, tak juambak on kecil, bocil. Tapi kan bocil-bocil begini kan belum tentu di atas saya bisa melakukan seperti saya, Bis. Oh iya ya, nggak semua orang bisa melakukan. Kan kamu sudah pernah melakukan berarti, Cil? Melakukan apa dulu nih, Miss? Loh, ya nggak tahu tadi kan kamu, walaupun saya bocil, saya pernah melakukan, Miss. Pertanyaan saya, kan melakukan apa, Cil, bocil? Kan melakukan kepastian gitu kan. Alah, wong nyatane urung rabi melakukan kepastian gombalmu ki yo bocil iki. Wah iki bucin, bocil, kowe iki tak kewaplok kowe ngocil. Kin Solikin iki anak muncul iki lho, Kin. Masalah anak Solikin iki ngopo rene barang. Ya sedikit agak bertanya Miss ya biar. Siap. Tapi kowe iki jek cilik. Manukmu cilik apa gede, Cil? Siapa? Manukmu? Alhamdulillah, Miss, sedang lah, normal, Miss, normal. Normal itu apa, Cil? 16 cm kan normalnya. 16 cm? Iya. Normal, Miss. 16 cm itu normal. Oh, 16 cm itu normal. Oh, ya ora ngerti juga aku, Cil. Masa? Ya engko tak cek lah, tak ukur deh bojoku, Cil. Ya wis matur nuwun, Cil. Wis ora sarene nek we. Aja beli penggaris. Iya, siap bocil. Aduh, wis ndang ngalih, Cil. Bocil tak serampang kon kok gak ndang ngalih-ngalih. Hola, apa baik? Oke, terima kasih ya, Cil. Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, infonya ya. Iya.
Iki ngopo rek cilik-cilik balang ndelok kontenku. Heh, ngalih. Konten ini bukan bocil. Aduh, iki arek cilik-cilik iki lapo ndelok kontenku. Aduh. Saya tuh tidak, aduh, bisa nggak diganti nganunya gitu biar tidak bocil-bocil masuk di ruangan saya, bisa nggak sih? Ini bocil-bocil kok nonton konten saya, keduh. Aduh, bocil ini, aduh. Ini kenapa bocil masuk-masuk di ruangan saya ini ngapain? Hah? Paham nggak sih maksud saya? Loh, Gen Z ku nih direk. Loh, paham nggak maksud saya? Alay semborek sakarepmu. Jan anake Solikin iku ucal-ucul dingi bojone Solikin, dingi anake Solikin. Cak iki anakmu iki lho, Cak gon mulai, Cak. Aduh. Konsepe piye? Niki sing terus Assalamualaikum Bu. Niki sing terus madosi panjenengan iki Bu tiyange. Sing kesasar teng Mojokerto nggih. Duh enek-enek ae.